넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 오래 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 한 조각의 빗썸. Apa sih itu manajemen resiko? Manajemen resiko itu adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk terhindar dari potensi-potensi resiko yang terjadi. Nah, kenapa sih kok manajemen resiko itu penting? Nah, manajemen resiko itu penting untuk menghindarkan perusahaan dari potensi-potensi, contohnya seperti inefisiensi, kerusakan reputasi, dan juga pengeluaran biaya yang cukup besar. Nah, resikonya itu sebenarnya bisa juga kecil, kayak contohnya kehilangan biaya yang sementara, tapi bisa juga besar, contohnya seperti kerusakannya reputasi, jadi reputasinya itu jadi jelek, dan juga bisa bahkan sampai ke penutupan suatu usaha atau perusahaan. Nah, maka dari itu manajemen resiko itu penting dilakukan untuk menghindar dan juga mengantisipasi resiko-resiko yang ada. Nah, langkahnya apa aja sih Kak? Nah, langkahnya itu ada banyak ya teman-teman. Ada PMK. P yang pertama itu adalah pelajari situasi. I yaitu identifikasi dan analisis. E yaitu evaluasi. M mitigasi dan juga monitoring, dan yang terakhir K yaitu komunikasi. Jadi manajemen resiko itu sebenarnya bukan cuma alat perlindungan perusahaan, tapi juga strategi penting supaya perusahaan itu tetap stabil walaupun ada banyak ketidakpastian. Nah, dengan adanya manajemen resiko, perusahaan itu punya kerangka kerja yang jelas. Yang pertama, mulai dari mengenali ancaman sejak awal, lalu menganalisis kemungkinan dampaknya, sampai menyusun langkah antisipasi yang pas. Hasilnya, perusahaan itu bisa mengurangi ketidakpastian, lalu operasional lebih lancar dan keputusan yang diambil juga lebih rasional dan terukur. Lebih jauh lagi, kalau perusahaan konsisten melakukan manajemen risiko, ada nilai tambah besar yang didapat. Contohnya, kerugian jangka pendek perusahaan itu bisa diminimalisir. Lalu citra perusahaan itu jadi lebih profesional dan kredibel di mata investor, mitra bisnis maupun pelanggan. Nah, kredibilitas ini bikin rasa percaya diri perusahaan itu meningkat karena perusahaan terlihat siap menghadapi perubahan dan tekanan dari luar. Tunggu dulu, contohnya belum. Nah, di sini aku bakal jelasin contoh penerapan risk management pada sebuah perusahaan. Contoh yang pertama misalnya pada perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur, risiko yang paling tinggi itu kerusakan pada mesinnya. Nah, jikalau mesin tersebut rusak saat melakukan produktivitas, tentunya itu akan menghambat produktivitas perusahaan dan membuat operasionalnya terhambat. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan bisa melakukan dua cara. Yang pertama, melakukan perawatan rutin, yaitu melakukan pengecekan pada setiap harinya saat selesai menggunakan mesin tersebut. Nah, yang kedua itu melakukan penyediaan mesin cadangan. Jadi kalau mesinnya rusak saat melakukan produktivitas, bisa langsung diganti dengan mesin cadangan lainnya, supaya nggak mengganggu dan nggak menghambat produktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya ada perusahaan e-commerce. Nah, di perusahaan e-commerce ini biasanya risiko yang paling tinggi itu keterlambatan pengiriman. Nah, keterlambatan pengiriman ini bisa diatasi dengan bekerja sama dengan beberapa ekspedisi di sekitar mereka. Misalnya kayak JNT, JNE, atau Gojek dan sebagainya. Nah, tujuan dari risk management ini apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mengurangi potensi kerugian yang diterima oleh sebuah perusahaan, menjaga agar operasional tetap berjalan dengan lancar, dan memastikan perusahaan bisa mencapai target meski menghadapi berbagai hambatan karena solusinya sudah ditemukan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Leona Ardianti dengan 3 digit NPM terakhir 015. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Atalia Cibang Priyadi dengan 3 digit NPM terakhir 026. Halo semua, aku Adinda Citra Vianani dengan NPM 3 digit terakhir 032. Terima kasih. Kenalin, aku Dea Iyasa Putri Budiman dengan NPM 240820101018.